Satu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Akila Azian Yulfa sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi mendukung dengan adanya mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademis. Kondisi saat ini, tes masuk perguruan tinggi saat ini terdapat 3 jalur. Yang pertama, SNMPTN. SNMPTN atau sering disebut sebagai jalur undangan. Jalur ini menggunakan nilai rapot selama 5 semester. Mata pelajaran yang dipertimbangkan adalah fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara itu, untuk jurusan IPS terdiri dari mata pelajaran geografi, matematika, ekonomi, sosiologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jalur yang kedua, SBMPTN. Jalur ini, pertimbangan mata pelajarannya sama dengan jalur SNMPTN, akan tetapi melalui jalur tes tertulis. Jalur yang ketiga adalah jalur ujian mandiri. Jalur ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri di Indonesia. Bisa menggunakan nilai rapot atau tes tertulis tergantung dengan kebijakan universitas itu sendiri. 3 jalur ini kami rasa tidak adil bagi siswa yang memiliki talenta. Definisi talenta yang dimaksud. Talenta merupakan potensi tertinggi yang ada pada diri seseorang. Hal ini merupakan hal terpenting untuk dipertimbangkan dalam tes masuk perguruan tinggi. Kenapa talenta itu penting? Karena ketika dalam dunia kerja, perusahaan akan lebih leluasa mengelola sumber daya manusia sebagai salah satu aset berharga bagi mereka. Dewan juri yang terhormat, talenta ini sangat penting bagi dunia kerja. Talenta merupakan bakat siswa dan karakteristik siswa. Siswa lebih mempertimbangkan bakat mereka dibandingkan dengan mata pelajaran yang mereka tidak kuasai. Jadi penting untuk dipertimbangkan. Dewan juri yang terhormat, seseorang akan merasa lebih puas karena melakukan pekerjaan sesuai dengan bakatnya. Sehingga dalam mencapai hal itu, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan talenta dibandingkan dengan tes akademik. Karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki potensi akademik, tetapi mereka lebih unggul di bidang-bidang tertentu sesuai dengan talenta mereka. Dewan juri yang terhormat, coba kita lihat sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karena tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Finlandia berfokus pada optimasi kemampuan individu setiap belajar. Mereka memastikan hal ini melalui kerangka pembinaan dan konseling yang bertujuan untuk mendukung, membantu, dan membina murid agar dapat tercapai kemampuan terbaiknya masing-masing. Setiap murid dibina untuk mencari cara belajar terbaiknya masing-masing. Setiap pengajar dan pendidik bertanggung jawab untuk memperlakukan setiap anak secara perseorangan, yang artinya tidak melakukan pergolongan. Remaja Finlandia telah berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Pada hasil tersebut, Finlandia telah menempati peringkat pertama di literasi membaca, peringkat keempat dalam bidang matematika, dan ketiga dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Ketika hal itu diterapkan di dalam pendidikan Indonesia akan memperoleh keuntungan yang pertama, anak Indonesia akan lebih terfokus pada talentanya, sehingga mereka akan lebih nyaman menjalani kegiatan mereka. Yang kedua, siswa tidak akan salah jurusan di perguruan tinggi negeri karena mereka telah mengetahui talenta yang ada pada dirinya.
Dewan juri yang terhormat, dengan melihat dampak dari talenta bagi dunia kerja, pentingnya talenta bagi dunia kerja, serta melihat sistem pendidikan Finlandia yang mengutamakan talenta, serta dengan keuntungan-keuntungan tersebut, saya tetap setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan penerimaan siswa baru akan didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.